Fuck, brother. You let me in on the full sale, or I'm walking with that duffel bag. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Blood for Dust tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang ayah yang berjuang menafkahi istrinya dan juga anaknya yang sedang sakit parah. Tapi di perjalanan hidupnya ia harus dipecat dari pekerjaannya. Demi kebutuhan hidup, ia pun menjalani pekerjaan haram, yaitu menjadi kurir narkoboy. Dan berakhir dengan haru juga tragis. Waduh, bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai berlatar pada tahun 1992 di Idaho. Pada awal film kita diperlihatkan seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan shotgun. Lalu datanglah dua orang dan melihatnya secara terkejut. Salah satu dari mereka setelah itu malah marah-marah. Waktu berlalu 17 bulan dari kejadian, kini kita beralih ke kota Sheridan. Kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Cliff yang sedang menelpon istrinya Amy. Di dalam percakapan mereka berbicara permasalahan keuangan. Mereka butuh uang untuk anaknya yang sedang sakit parah. Keadaan buruk ditimpa oleh Cliff dengan susahnya cari pekerjaan seperti zaman sekarang ini. Ia mencoba meminjam bank, tapi bank sudah tidak mempercayainya lagi. Cliff sedang presentasi kepada para calon pembeli. Ia menemukan alat defibrilator miliknya. Cliff pun selesai presentasi keluar dari ruangan. Ia diikuti oleh seorang bernama Don. Don dan Cliff berbicara. Di sini kita mengetahui Cliff adalah seorang sales. Lalu Don mengatakan pernah membeli hardware dari perusahaan di Meridian melalui Cliff. Cuma Cliff kurang mengingatnya dan mengelak, sepertinya Don salah orang. Tapi Don yakin kalau ia membeli dari Cliff. Hardware yang dimaksud di sini sepertinya rancu, karena Cliff mengelak mengatakan kalau menjual hardware adalah pekerjaan berbahaya. Cliff pun pergi. Cliff mengunjungi sebuah perkumpulan. Di sana ia melihat dari jendela seorang perempuan, belum diketahui siapa ia. Setelah itu Cliff pun pergi menuju rumahnya. Di rumah, di tempat meja kerjanya, dia memegang telepon. Namun di sini Cliff hanya terdiam memandangi sebuah foto keluarga. Terlihat keraguan di mukanya. Pada akhirnya ia tidak menelpon siapa-siapa, lalu pergi ke kamar. Okay. It was okay. Pada pagi hari mereka bersiap untuk pergi bekerja. Sepertinya Amy dan Cliff adalah sepasang suami istri yang saling support. Dengan keadaan Cliff yang sekarang, Amy tetap memberi energi positif dan terus mensupportnya. Amy dan Cliff pergi mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk seorang anak yang sepertinya sedang sakit berat. Setelah itu mereka pergi beribadah. Cliff terus berjuang mencari nafkah. Ia bertemu dengan orang-orang di berbagai perusahaan seharian. Pada malam harinya ia pergi menuju bar. Dia melepas lelah di sini dengan minum dan makan. Saat sedang makan, ia dihampiri seseorang bernama Ricky. Cliff dan Ricky mereka berteman. Ricky basa-basi seperti pada umumnya nanya sekarang kerja di mana. Di sini terkuak pada awal film ada dua orang yang datang. Mereka adalah Cliff dan Ricky. Yang marah-marah itu adalah Ricky. Mereka ternyata dulunya partner kerja di perusahaan yang berada di Meridian. Kapan pindah keluar bar. Cliff menanyakan pada Ricky, ia sekarang kerja apa? Ricky dengan tengil hanya menjawab, apa kamu tertarik? Cliff yang tahu kalau Ricky melakukan sesuatu yang haram, dia hanya diam saja. Ini dilema bagi Cliff, karena ia sedang butuh uang. Ricky malah memberi kartu nama lalu pergi dan berkata, jika butuh sesuatu hubungi dia. Ricky membutuhkan orang yang mau melanggar aturan. Waduh, kira-kira apa itu? Hello, Bill. Cliff. Cliff melakukan pertemuan dengan Bill. Di sini percakapan merujuk pada scene awal film seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata orang itu adalah karyawan Bill. Cliff memiliki sebuah cerita masa lalu tentang pekerjaannya yang dirahasiakan dari Bill. Intens percakapan meninggi. Mereka saling memiliki rahasia. Di akhir kata Cliff meminta kenaikan 20% dari hasil penjualan dia selama kerja di Sun Vista Airlines, sebuah perusahaan milik Bill yang saat ini Cliff bekerja. Cliff mengetahui sisi gelap dari perusahaan tersebut. Cliff mengatakan dengan
melancang pada Bill. Ia berhasil menjual barang yang sudah tidak layak pakai. Bill yang mendengar itu tidak tahan langsung pergi dan mengatakan kalau ia dipecat. Waduh, tambah pusing hidup si Cliff ini. It's me paying for. Cliff menemui Gus, kawan lamanya sama seperti Ricky. Cliff meminta pekerjaan pada Gus, tapi Gus tidak bisa menerima Cliff karena peternakannya tidak membutuhkan sales keliling. Cliff terus berusaha meyakinkan Gus agar bisa diterima, tapi Gus tetap tidak bisa menerimanya. Dan pada akhirnya percakapan mereka menuju masa lalu. Percakapan ini lagi dan lagi menuju Meridian. Kita mengetahui di sini, Meridian merupakan perusahaan yang melakukan penipuan. Gus terlibat soal ini, tapi nasib Cliff tidaklah sama seperti Gus yang sudah bersih dari masa lalunya. Kini Cliff diketahui oleh seseorang dan sedang dicari karena masa lalu ia di Meridian. Ini juga menjadi salah satu alasan Gus menolak keberadaan Cliff. All I need is something that pays. I don't need a salesman. Keadaan yang buruk dihadapi, pekerjaan dipecat, bensin akan habis, uang menipis, anak sakit yang butuh pembiayaan besar. Cliff di sini hanya bisa melamun saja, mengingat semua usaha ia yang sudah dilakukan hari ini tidak membuahkan hasil. Dengan terpaksa, ia pun menghubungi Ricky. Mereka melakukan pertemuan. Di sini Ricky membawa senjata api, nggak cuma satu tapi banyak. Cliff mencoba senjatanya, ternyata Cliff jago menembak dengan tepat sasaran. Di sini kita mengetahui kalau Ricky adalah seorang pedagang senjata ilegal dan juga kurir narkoboy. Berawal dari memasok senjata pada suatu perusahaan dan pada akhirnya perusahaan mereka bergabung. Kenapa Ricky membutuhkan Cliff? Karena ia butuh partner di setiap perjalanannya. Cliff tidak langsung menyetujui, bertanya dulu berapa uang yang akan didapatkan. Karena ini beresiko tinggi, Ricky tidak bisa memastikan ia harus menelpon seseorang. Mereka pergi ke suatu toko komputer, bertemu dengan Louis dan John. Mereka merupakan seorang pebisnis ilegal. Di sini Cliff akan dijadikan kurir. Keahlian Cliff yang sering berkeliling, mengetahui berbagai tempat dan toko, dan juga yang paling penting, ia tidak pernah dicurigai setiap barang yang ia bawa di bagasi mobil. Cliff cukup berani di hadapan Louis dan John, tidak menunjukkan rasa gugup sekalipun. Melihat ini Louis dan John setuju karena Cliff masih dalam masa training. Ricky akan menemani Cliff, tapi Ricky menolak. Ricky mencoba meyakinkan pada John dan Louis agar Cliff pergi sendiri. Tak disangka Cliff pun dipukul. Sambutan selamat datang juga sekaligus ancaman agar Cliff tidak macam-macam dengan Louis. Pukulan ini adalah tanda kalau Cliff diterima. And you and everything you are connected to will die. Hari ini ada hari pertama Cliff menjadi seorang kurir narkoboy. Sebelum pergi, Ricky memberi senjata pada Cliff. Cliff pergi bersama anak buah Louis yang lain. Di perjalanan, si botak yang diam saja. Mereka tidak banyak bicara. Setelah makan siang, mereka dibuntuti oleh seseorang. Si botak menyuruh Cliff menepi. Seseorang itu pun mendekati Cliff. Si botak bersiap dengan senjatanya. Orang asing itu datang hanya meminta korek saja dan setelah itu ia pergi. Singkat cerita, Cliff dan si botak sampai di sebuah motel. Si botak istirahat di hotel sedangkan Cliff keluar menemui perempuan dan langsung beradu mulut. Perempuan ini adalah Rebecca. Ada hubungan apa dengan Cliff sebenarnya saya pun tidak begitu mengerti. Saat sedang duduk dan melihat jendela, Cliff melihat mobil yang pernah mengikuti dia sebelumnya. Cliff mengeceknya dan benar saja itu adalah mobilnya. Cliff dan si botak melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan paket. Singkat cerita mereka pun tiba. Paket diberikan kepada pembeli yaitu Ruby. Uang pun diterima oleh Cliff. Tapi tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Sontak pun semua orang di situ langsung memegang senjata saat dibuka pintunya. Fuck, brother. Waduh, ternyata itu adalah Ricky. Ricky menembak dan menghabisi Ruby dan juga anak buahnya. Setelah dihabisi semua, dari luar ada dua orang lagi yang bersiaga. Saat pintu garasi dibuka, Cliff terkena tembakan. Tapi untungnya itu hanya terserempet peluru saja. Di luar ada lagi yang menembak. Ricky langsung membalas dan mengejar dan menembak orang yang kabur itu. Tak disangka setelah itu Ricky juga menembak si botak. Cliff melihat itu hanya bisa terdiam. Kini tinggal Ricky dan Cliff di mobil. Cliff marah-marah. Tentu ini bukan bagian dari awal rencananya, tapi ternyata Ricky memiliki rencana lain. Sampailah mereka di suatu tempat. Mobil yang mengikuti Cliff ternyata orang suruhan Ricky yang akan diberi imbalan paket jika selesai. Tapi lagi dan lagi Ricky menembaknya setelah memberikan paket tersebut. Ricky kembali ke mobil. Cliff langsung memojokkan Ricky. Cliff takut karena ia bisa saja menjadi korban selanjutnya. Ricky menenangkan Cliff hanya dengan kokangan senjata. Tak berkutik Cliff pun menjauh.
Singkat cerita, mereka sampailah di sebuah motel tempat istirahat Cliff sebelumnya. Cliff mencoba menghubungi Amy tapi tidak ada yang mengangkat. Setelah itu Cliff mengemas barang bawaan juga barang-barang si botak. Cliff menemukan sebuah foto si botak sedang menggendong anaknya yang masih bayi, sedangkan Ricky menghubungi seseorang dan membuat janji. Setelah itu Cliff dan Ricky pergi dari motel, pergi menuju rumah. Belum tahu rumah siapa. Ricky masuk ke rumah dengan cara memecahkan kaca pintu. Di dalam rumah tidak ada siapapun, bahkan konstruksi rumahnya masih belum selesai. How do I know you're not gonna do that to me? Di sini terjadi percakapan antara mereka berdua, membahas soal masa lalu ketika mereka masih bekerja di perusahaan Meridian. Keesokan paginya mereka pergi dari rumah itu, mereka singgah. Cliff melakukan panggilan, sepertinya ia menelpon Louis, mengatakan apa yang sedang terjadi. Dan di sini sepertinya Ricky tidak mengetahuinya. Cliff bicara pada Ricky akan menelpon Amy. Kita kembali ke rubah kosong yang belum jadi. Di sini Ricky dan Cliff mengobrol seperti biasa, membicarakan masa lalu. Ricky adalah anak yang dibesarkan oleh neneknya karena ayahnya yang sering memukulinya, dan sedangkan Cliff bercerita tentang istrinya yang begitu setia, juga selalu percaya apa yang dilakukan Cliff. Di sini percakapan antara lelaki jantan terjadi. Malam pun tiba. Di sini mereka masih menunggu seseorang yang telah dihubungi Ricky sebelumnya untuk datang. Tidak lama datanglah sebuah mobil. Orang-orang ini adalah kartel. Ricky menjual semua paket yang dibawa dari Louis. Kartel mencoba produknya dan mereka pun setuju. Ricky memberikan harga yang fantastis, 30 paket $500.000. Waduh, kalau dirupiahin itu sampai 7 miliar lebih. Tapi ini adalah harga yang murah. Saat anak buah kartel mengambil paket di mobil, di luar ada sebuah mobil menuju rumah. Itu adalah Louis dan kawan-kawan. Tanpa babi bu bebo, Louis langsung menembak begitu saja. Anak buah kartel tumbang satu di tangan Louis. Louis yang melihat Cliff langsung menembaknya juga. Cliff terkena tembakan. Ricky dengan insting bertahan menghajar kartel dan bersembunyi dari serangan. Terjadi baku tembak. Tembakan sana sini muncul. Ricky tertembak oleh anak buah Louis, sedangkan Cliff bertarung dengan salah satu anak buah Louis dan menang. Louis berhasil masuk ke dalam. Ricky menunggu John di depan pintu, sedangkan Louis terus mengejar Cliff. Saat Louis mengejar Cliff, tak disangka Cliff menggunakan alat defibrilator untuk menghabisi Louis. Di sisi lain, Ricky yang masih belum selesai menghabisi anak buah Louis satu persatu. Cliff selesai dengan Louis, Ricky yang juga selesai dengan semua anak buahnya. Kini di rumah hanya sisa mereka berdua, dan inilah yang terjadi. Setelah semua meninggal di tempat, kini Cliff bebas sendirian. Sebelum pergi jauh, ia pun mencuci mobilnya sembari membuang seluruh isi paket karena yang kini ia butuhkan hanyalah uang. Sebelum pulang ke istri dan anaknya, Cliff menyempatkan diri menemui Rebecca sembari memberi uang. Kini kita baru mengetahui kalau Rebecca dan Cliff pernah memiliki hubungan yang gelap. Wow. Pada pagi harinya, Cliff dan Amy pergi mengunjungi anaknya yang dirawat di rumah sakit. Tanpa sepatah kata curiga sedikit pun, Amy tidak menanyakan dari mana uang berasal. Yang terpenting dari Amy adalah suaminya tanggung jawab. Sebuah pesan moral dari film ini, seorang ayah yang dalam kesulitan mencari nafkah, berjuang demi istri dan anak, melakukan pekerjaan yang haram dan beresiko taruhan nyawa. Tetap sebagai ayah, ia melakukannya dengan baik. Ya, tapi tidak untuk ditiru kalau pekerjaan yang haram ya. Ambil saja sisi positifnya, dan film pun tamat. Oke teman-teman, silahkan subscribe bagi yang belum. Like video ini, itu adalah bentuk support bagi channel ini agar terus berkembang. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.